بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا إخوان في الله عزني الله وإياكم جميعا. Para ikhwan dan akhwat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian Tauhid, ya, ilmu akidah dalam semester 3 ini menggunakan kitab At-Tauhid Al-Muyassar karya Abdullah Al-Huwail, yang mana kitab ini adalah ringkasan dari berbagai macam matan-matan kitab yang masyhur, ya. Jadi kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini, jadi kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini adalah ringkasan atau intisari dari berbagai macam matan-matan tauhid yang populer seperti Ushulus Salasah, kemudian Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, ya, dan juga berbagai macam intisari-intisari dari kitab tauhid yang kontemporer karya, ya, murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah azza wa jalla. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas bab La ilaha illallah, ya, atau makna dari La ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya dalam bahasa Indonesia terjemahannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita tuliskan di sini, ya. La ilaha artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari La ilaha illallah. Dalam ilmu nahwu, la ilaha, la di sini adalah huruf la nafiyah lil jinsi, ya, yang menafikan jenis, ya. Ilaha adalah sebagai ismu la, ya, mansub, ismu la mansub, dan setiap ismu la pasti ada khobarnya. Khobarnya di sini adalah khobar mahdzuf, yaitu kata bihakin, ya, yaitu kata bihakin, ya. Jadi ada khobar yang mahdzuf atau yang tersembunyi di sini. Ya, dalam kaidah nahwu setiap ada isim pasti ada khobar, ya. Setiap ada mubtada pasti ada khobarnya. Ya. La ini kan masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar, ya. Ismu apa namanya? La nafiyah lil jinsi, ya. Kalau dalam bab mansubat itu ada huruf la nafiyah lil jinsi, dia masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar. Di sini mubtada'nya adalah ilaha. Ketika bertemu la maka dia menjadi ismu la. Maka kemudian ketika ada mubtada atau ismu la maka pasti ada khobarnya atau khobar dari la tersebut. Ya, para ulama menyimpulkan khobarnya adalah mahdzuf atau tersembunyi. Mahdzuf atau tersembunyi yaitu kata bihaqqin, ya. Jadi tafsirannya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Ya. Kemudian lafadz illallah di sini adalah istisna, ya, dan Allahu sebagai mustasna, ya. Mustasna badal dari bihaqqin, badal dari bihaqqin. Jadi la adalah la nafiyah lil jinsi, ilaha ismun la mansub, khobarnya adalah kata bihaqqin, ya. Sampai situ selesai. Kemudian illallah, illa di situ adalah huruf istisna, illallahu, Allahu di situ sebagai khobar atau mustasna, mustasna, ya, afwan, ya. Allahu sebagai mustasna atau badal dari kata bihaqqin, ya. Badal dari kata bihaqqin. Sehingga nanti diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari la ilaha illallah. Daliluha, dalil tentang makna la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, kita tuliskan di sini maknanya adalah la ma'buda. Ilah artinya ma'bud ya. Ilah itu artinya yang disembah. Tuhan yang disembah. Bahasa Arabnya ma'bud. La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan hak illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil yang menguatkan penafsiran tersebut ya, ada banyak. Dan di sini dibawakan cukup dua saja ya. Mudah-mudahan dengan dua dalil ini yang membuat kita semakin paham akan makna dari la ilaha illallah tadi. La ma'budu bihaqqin illallah. Dalil pertama dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illahu al-azizul hakim. Ini adalah dalil tentang kalimat la ilaha illallah. Itu pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, syahidallah. Allah Azza wa Jalla menyatakan. Syahidallah di sini artinya menyatakan. Bersaksi itu untuk manusia, tetapi kalau Allah Azza wa Jalla yang syahidah, maka maksudnya adalah menyatakan, menegaskan. Ya. Menegaskan dengan kuat atau dengan benar-benar. Ya. Syahidallahu, Allah Azza wa Jalla menyatakan dengan tegas, annahu la ilaha illahu, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka semuanya pun juga bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jadi yang menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, di sini disebutkan ada satu yaitu Allah Azza wa Jalla sendiri. Kemudian para malaikat, malaikat mereka juga bersaksi menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian wa ulul ilmi, dan golongan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan, ya tiga, ya malaikat dan juga orang berilmu ini, Allah, malaikat dan juga orang-orang berilmu, mereka semua menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan penegasan ulang, la ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, ya. Al-azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Kemudian dalil yang kedua tentang la ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surat Muhammad ayat 19. Ya. Maka ketahuilah annahu, bahwasannya, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la ilaha illallah. Tafsiran atau dalil-dalil dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Huwail membawakan makna dari la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, la ilah ya itu artinya Tuhan yang disembah. Ya, ilah artinya Tuhan yang disembah. Ma'bud ya
itu yang disembah ya. Jadi ini sinonim ya. Ilah dan ma'bud ini saling menafsirkan ya. Ilah artinya adalah ma'bud. Kemudian bihaqqin ini adalah khobar yang tadi kita katakan dia khobar yang mahdzuf. Kemudian illallah ini ada istisna dan mustasna. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah dengan benar ya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini dibawakan ma'anin ukhra batilah. Beberapa orang menafsirkan la ilaha illallah dengan makna yang batil atau makna yang keliru. Apa saja makna-makna keliru tersebut yang masyhur di kalangan manusia? Di sini dibawakan ada tiga. Ya. Definisi pertama yang cukup masyhur yaitu la ma'buda illallah atau bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang sering masyhur ya, yang biasanya diajarkan di anak-anak ya, di TPA-TPA. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini digunakan sebagai makna batilah, maksudnya adalah makna yang kurang ya, bukan berarti dia fatal 100%, tetapi di sini ada sesuatu yang kurang, yaitu khobar yang mahdhuf tersebut tidak ditampakkan. Jadi khobarnya harus ditampakkan. Kalau khobarnya nanti dibuang, yaitu kata bihaqqin, maka maknanya menjadi batil. Maka maknanya menjadi batil. Wahada batil, ya, di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Huwail, wahada batil. Mendefinisikan La ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah makna yang batil atau maksudnya adalah kurang pas atau kurang lengkap, tidak lengkap. Lianna ma'nahu anna kulla ma'buda lianna kulli lianna lianna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin au batil huwa Allah. Karena makna dari kelaziman ya, kelaziman dari La ma'buda illallah adalah bahwasannya setiap sesembahan itu yang benar ataupun yang batil adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. La ma'buda illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah makna yang batil. Tadi disebutkan alasannya. Karena ini menafsirkan anna kulla ma'bud bihaqqin au batil huwa Allah. Setiap sesembahan yang disembah baik itu yang benar maupun yang salah, baik itu Allah Azza wa Jalla sendiri ataupun berhala, kemudian para patung, kemudian para jin dan pohon dan yang lain-lainnya, maka itu termasuk dari Allah Azza wa Jalla sendiri. Maka ini adalah makna yang batil. Ya. Menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah, maka seakan-akan mengatakan bahwasannya patung itu adalah Allah. Kuburan itu adalah Allah. Pohon itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun memang orang yang mengatakan hal ini tidak berkeyakinan demikian. Memang ya, orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah tidak meyakini ada keyakinan ini, keyakinan yang disebutkan di sini. Tetapi ya, kita perlu mendefinisikan sesuatu dengan benar ya, supaya tidak salah arti, salah paham, kemudian menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang menyimpang. Maka kita harus bisa mendefinisikan sesuatu, terutama lafaz-lafaz syar'i, apalagi lafaz tauhid dengan pemahaman yang benar-benar pas, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga paham salafus saleh. Baik. Kemudian la ma'budu illallah juga, ya berarti dia seakan-akan menolak realita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Realitanya di bumi ini ada banyak sekali sesembahan. Ada banyak sekali sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dari jin, ya, setan, kemudian pohon, batu, kuburan, dan yang lain-lain. Mereka pun juga ada yang disembah. Ya. Orang-orang yang jahil, mereka menyembah selain Allah dari benda-benda mati tersebut yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya.
Ya, realitanya seperti itu ya. Jadi di bumi ini tidak semua orang menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak yang menyembah selain Allah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah saja, maka ini realitanya tidak demikian. Realitanya dalam kehidupan banyak orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian makna yang keliru yang berikutnya adalah beberapa ahli kalam ya, seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah dan juga para pengikut mereka dari mutakallimin mendefinisikan la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Ini adalah sesuatu yang keliru juga. La khaliqa illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Wahada juz'un min ma'naha. Memang makna ini la khaliqa illallah adalah bagian dari la ilaha illallah. Lakin laisa huwal maqsud. Namun ini bukanlah maksud yang sebenarnya. Lau kana huwa ma'na la ilaha illallah lamma hasala an-niza'u baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumih. Ya. Sebab kalau ini maknanya, kalau makna dari la ilaha illallah yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas tidak ada pencipta selain Allah, niscaya tidak akan ada lagi perselisihan, tidak akan terjadi perselisihan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaumnya, dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, li'annahum yukirruna bihada karena orang Quraisy mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang Quraisy meyakini pencipta alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun mereka kemudian akhirnya menyembah Lata, Uzza dan Manat, kemudian mereka melakukan berbagai macam dosa besar, kemudian mereka juga mengingkari hari kebangkitan, mengingkari akhirat, mengingkari surga dan neraka, mengingkari banyak dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Namun mereka masih memiliki sisi tauhid, ya, yaitu mereka meyakini pencipta alam semesta adalah Allah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, maka tentu saja orang-orang musyrikin Quraisy itu sudah dianggap sebagai seorang yang muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak mengingkari mereka, tidak memerangi mereka, dan tidak akan ada permusuhan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy. Baik. Kemudian makna yang ketiga yang sering dikeliru oleh sebagian manusia adalah makna la hakimiyah illallah. Tidak ada hukum atau tidak ada hukum selain hukum dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini biasanya digembar-gemborkan atau diusung oleh orang-orang yang berpaham Khawarij. Orang-orang yang berpaham Khawarij, baik itu Khawarij mutaqaddimin seperti yang terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ataupun Khawarij-Khawarij di era-era setelah beliau. Ya, baik itu di zaman dahulu beberapa ratus tahun yang lalu ataupun yang ada di zaman sekarang pun juga ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Fokus orang-orang atau golongan yang ketiga ini mereka ingin menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla dalam tatanan negara. Ini memang bagus, ya ini memang merupakan salah satu dari tujuan Islam itu sendiri. Namun kesalahannya adalah golongan ketiga ini mereka terlalu fokus dalam siasah, dalam berpolitik ya, sampai kemudian mereka melupakan esensi dari tauhid itu sendiri. Mereka kemudian melupakan dakwah tauhid, merupakan tauhid uluhiyah, ya, tidak membahas kesyirikan, tidak membahas kebid'ah dan semacamnya. Mereka tinggalkan pembahasan itu semuanya dan fokus kepada permasalahan politik saja. Baik. وهذا أيضا جزء من معناها. La hakimiyata ilallah ini memang benar merupakan bagian dari makna kalimat tauhid. Lakinnahu la yakfi. Tetapi ini tidaklah cukup. Walaysa huwal maqsud. Dan ini bukanlah maksud utama dari kalimat la ilaha illallah. إذ لو أفراد الله بالحاكمية لكن عبد غيره لما حصل التوحيد. Ya, karena meskipun seorang hanya menetapkan hukum Allah, ya, orang mendirikan sebuah negara yang
apa namanya menerapkan aturan Allah dalam perpolitikan, ya, dalam dunia politik, ya, misalnya menghukum koruptor, ya, kemudian apa namanya menghakimi, memberantas, apa namanya dosa, perjudian dan segala macamnya. Lakin ubida ghairuhu. Tetapi masih beribadah kepada selain Allah atau membiarkan kesyirikan terjadi di negeri tersebut, tidak fokus kepada masalah tauhid uluhiyah, tidak fokus membahas kesyirikan, lamma hasalat tauhid, ya. Maka itu belum mewujudkan esensi dari tauhid itu sendiri. Ya, karena esensi dari tauhid adalah menafikan seluruh ibadah dari selain Allah Azza wa Jalla, kemudian mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu tadi tiga makna batil yang populer di kalangan para manusia, baik mutaqaddimin maupun yang kontemporer, dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Pertama, la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang batil. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga makna yang batil. Ya. Karena orang Quraisy sendiri mengakui hal ini. Kemudian yang ketiga, la hakimiyyata ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini juga makna yang batil. Walaupun kesemuanya ini merupakan bagian dari makna tauhid. Baik. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, arkanuha. Rukun-rukun kalimat tauhid ada dua. Yang pertama adalah nafyu